Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Adel. Oke teman-teman, seperti biasa aku akan selalu doakan kalian yang terbaik. Terima kasih subscribe-nya, like-nya, juga komennya. Semoga aku bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Oke, teman-teman, lanjut ke ceritanya ya. Usiaku pada waktu itu sekitar SMA kelas 1 gitu ya guys ya. Kelas 1, dan waktu itu aku masih di tempat mbah aku gitu ya, dan waktu itu aku dan mbahku pulang ke Jogja, dimana pulang ke tanah kelahiran mbah aku gitu ya guys ya. Dalam perjalanan aku dengan yang ceria-ceria, dengan yang bermanja-manja dengan mbah aku gitu, karena perjalanan sangat jauh. Singkat cerita guys, aku sama mbahku sudah sampailah di rumah di kampung halaman mbah aku gitu, daerah Jogja. Sesampainya di sana teman-teman, dulu aku di kampung halaman mbakku tuh tidak ada teman yang spesial gitu, hanya berteman biasa. Dan karena kita nggak pernah saling ketemu, jarang sama sekali gitu ya, jarang banget gitu ya guys ya. Singkat cerita guys, aku sampai dan malam harinya aku masih lelah gitu kan. Tetapi ada teman aku namanya si Sri Wahyuni. Sri Wahyuni ini teman aku dulu waktu aku tinggal di Jogja. Dia datang. Kebetulan waktu itu dia ngajak main ke rumah paman aku ya teman-teman. Yang perlu kalian tahu ya gitu, di Jawa, Jogja, kalian pasti sangat tahu ilmu-ilmu kejawen yang dipakai gitu di sana gitu ya guys. Aku nggak paham ilmu kejawen itu apa, tetapi mbakku adalah muslim yang benar-benar muslim dan tidak memakai kejawen itu gitu ya guys ya. Nah, pamanku masih gitu, Pak Deku gitu, pamanku masih. Singkat cerita guys, aku dan teman aku si Sri Wahyuni ini udah sampai di rumah paman aku, sama teman aku juga ada anaknya paman aku. Entah kenapa gitu ya, aku waktu minta minum ke belakang, aku ngelihat satu ruangan itu tertutup hordeng, dan aku ngambil air, kebetulan meja makannya di situ. Penasaran, nggak tahu kenapa ya guys, agak merinding gitu. Taulah aku dari kecil tuh orangnya sok tahu dan sok pengen banget tahu gitu, selalu ingin tahu gitu guys. Tiba-tiba aku mengintip guys dari hordeng itu gitu, dan aku mengintip di situ ada kayak gentong ya, seperti yang aku lihat yang mbahku pernah bilang itu adalah pendaringan. Mungkin sebagian dari kalian tahu yang namanya pendaringan gitu ya. Tiba-tiba aku mengintip guys, dan di situ aku lihat ada gelas-gelas kopi banyak gitu kan, ada kue-kue gitu kan. Nah, entah kenapa gitu, aku kayak kepikiran kok kue-kuenya enak, kepingin gitu, dan aku tuh coba masuk gitu, aku mau ambil itu kue gitu. Pada saat aku mau ngambil kue itu guys, tiba-tiba entah gimana ceritanya gitu kan, ada seseorang perempuan tua di dalam itu dengan tongkatnya. Pas saat aku mau ngambil, dia langsung bilang begini, jangan diambil katanya gitu. Aku kaget dong guys gitu. Aku pas mau ngambil terus dibilang gitu teman-teman, jangan diambil gitu. Nah terus aku ngeliat itu nenek-nenek dari mana. Aku berpikir mungkin ini mbahnya paman aku, mbahnya Pak D gitu kan gitu. Nah pas udah gitu terus aku bilang, nggih mbah,
nggak diambil gitu. Terus aku keluar gitu guys. Nah pas aku keluar gitu, perasaan aku tuh kayak merinding gitu ya guys ya. Tiba-tiba aku bertanya sama paman aku bilang, Pak D, tadi aku masuk ke kamar itu, Hus ngapain kamu ke situ, katanya gitu. Enggak, aku pengen minum, terus aku ngintip, terus ada kue, pengen aku ambil Pak D, tapi nggak boleh. Sama siapa? Kalau kata bahasa Jawanya karo sopo gitu kan. Itu sama mbah-mbah yang pakai tongkat. Masya Allah nih anak, katanya udah ngeliat mbah itu, kita aja selama di sini belum pernah melihat mbah itu. Aku panik dong, aku pasti tanya, Mbah itu siapa Pak D, bukannya mbah kita gitu, maksudnya mbahnya Pak D, mbahnya Bude gitu kan. Nah terus bukan katanya. Nah terus aku ngomong sama mbah aku gitu, kata mbahku bawa pulang ya anak, aku tuh dibawa pulang akhirnya guys. Akhirnya nah Pak D ku ini disuruh mbahku itu minta maaf, suruh ini. Jadi kayak ada sesajen gitu guys di pendaringan. Itulah mungkin ciri khas orang Jawa tuh kayak gitu ya, nggak semua orang Jawa gitu ya guys. Nah pada saat aku pulang di rumah guys, sampai di rumah aku nggak bisa tidur dong. Aku ngomong sama mbah aku, Mbah aku nggak bisa tidur gara-gara lihat yang nenek tadi gitu. Terus mbakku kayak semacam udah tahu gitu ya bakal diganggu gitu ya guys ya. Akhirnya aku disuruh tidur sama mbah tuh. Pas tidur sama mbah gitu, aku bilang, enggak mbah, aku nggak mau tidur sini, aku mau tidur sendiri aja. Ini anak bandel sekali gitu. Tiba-tiba guys aku tidur sendiri. Tidur sendiri, aku belum masuk kamar guys, aku masih di ruang tamu. Aku ketiduran di bangku di ruang tamu gitu. Nah tiba-tiba aku dalam tidur itu, entah itu bermimpi entah apa gitu, aku serasa kayak diurut gitu guys, kaki tuh kayak dipijit-pijit gitu, kakiku dipijit. Nah aku melek mata guys, aku lihat mbah-mbah, nenek-nenek yang tadi gitu, yang pakai tongkat gitu ya. Tapi aku melihat sekarang matanya merah gitu. Yang aku lihat matanya merah, dia kayak marah kayak apa gitu. Nah terus dia kayak mijit kaki aku, tiba-tiba dia sudah berdiri di atas kepala aku guys. Duh merinding, serem banget. Terus sudah gitu dia berdiri di atas kepala aku dengan kondisi aku tiduran di bangku. Dia matanya merah, marah kayak marah gitu ya guys. Terus aku bilang, maaf mbah, maaf aku gitu. Terus si mbah itu kayak nggak terima gitu ya guys. Belakang aku langsung dipegang kayak dicakar gitu guys. Aku tuh kayak dicakar belakangnya. Tiba-tiba aku merasa sakit gitu ya guys ya. Sakit seperti dicakar. Terus aku kebangun gitu guys ya. Tapi aku kebangun, aku lihat pas kebangun si mbah itu duduk guys di bangku itu. Kalian tahu nggak bangku zaman dulu kayak di kampung tuh, di daerah-daerah Jawa kayak bangku rotan-rotan gitu guys. Dia duduk di situ dengan tongkatnya. Dan saya bilang, Mbah mau apa? Aku gituin. Terus kata dia gini, dia bilang lain kali jangan lancang, katanya gitu guys. Aku dibilang suruh jangan lancang. Terus aku teriak, aku bilang gini, saya udah minta maaf ya mbah, aku gituin. Terus kata dia, saya masih kesal, katanya dia masih kesal gitu sama kelancangan aku guys. Akhirnya aku teriak dong, panggil mbak aku, mbah aku gituin. Pas begitu yang anehnya ya guys ya, itu si mbah itu nggak pergi gitu loh, nggak pergi si mbah itu. Nah terus tiba-tiba mbak aku tuh datang. Terus mbahku tuh juga ngeliat dia masih di situ, masih duduk gitu guys ya. Nah pada saat itu juga pada mbahku datang gitu, terus si mbak orang nenek-nenek tua itu langsung melihat ke mbah aku. Terus mbahku tuh ngomong Jawa, aku artiin ya guys ya. Kata dia gini, maaf cucu saya tidak tahu gitu, kalau anak-anak itu sudah biasa ketidaktahuan gimana leluhurnya, katanya gitu, pantangannya, adabnya di kampung leluhur seperti apa gitu kan. Nah mbahku minta mohon jangan marah gitu, karena anak-anak cucu saya itu tidak tahu gitu. Tapi si mbah itu bilang, sudah terlanjur cucu kamu melanggar. Sepertinya si mbah ini kayak ngajak apa ya, kayak
kayak mau nggak mau berdamai gitu ya guys. Akhirnya simbahku ini kan dulu dia kerja di satu keraton ya guys ya, keraton kerajaan di Jogja gitu. Dia dulu mbahku tuh pernah kerja penyisir rambut gitu, penyisir rambut putri gitu, putrinya gitu. Terus jadi simbahku tuh pernah dikasih sesuatu kayak keris, tapi simbahku tuh kerisnya nggak pernah dibawa-bawa guys, ditinggal aja di kampung gitu kan. Nah si mbah yang orang tua itu tadi, nenek-nenek itu kayak seperti nggak mau pergi, dia kayak mau bawa saya gitu guys ya. Terus mbahku masuk, aku seperti melihat kayak semacam keris itu berwarna merah menyala gitu, kayak api gitu, kayak api membara gitu, dipegang diunjukin sama mbah itu, nenek-nenek itu. Mbahku bilang ini kalau bahasa kitanya nih ya, kalau kamu kenal keris ini, tolong jangan bawa cucu saya, karena cucu saya tidak bersalah karena dia tidak tahu. Akhirnya guys, si orang tua itu lambat laun pergi, menghilang begitu saja gitu guys. Selama aku suka mengalami hal-hal aneh gitu ya guys ya, baru kali waktu itu aku melihat seorang makhluk goib yang menghilang di depan mataku sebegitunya gitu ya guys ya, sampai aku setengah tidak percaya gitu, karena aku hal-hal seperti itu aku anggap apa sih, semacam kayak halusinasi gitu ya guys ya, tapi itu kenyataannya gitu guys. Makanya aku setelah dia pergi, mbahku pesen sama aku, lain kali besok-besok jangan kayak gitu lagi, karena di sini tuh tanah leluhur, jadi kita nggak bisa sembarangan. Akhirnya aku minta maaf gitu sama mbah aku gitu guys. Oke guys, itu aja cerita aku yang pernah aku alami waktu aku pulang ke Jogja gitu ya. Kelancangan aku ini ternyata sangat merugikan gitu ya, merugikan makhluk goib gitu yang berdampingan dengan kita sebenarnya hidupnya gitu ya guys. Jadi di sini aku belajar seharusnya kita itu nggak boleh lancang, berada dimanapun kita harus tahu tata krama gitu ya guys ya. Oke guys, terima kasih, itu aja cerita aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian sehat dan banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.